Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah pernah memberikan nasihatnya kepada kita dalam satu hadisnya. Kata Rasulullah, jadilah kamu sebagai seorang yang mengajar, mu'alliman. Jadi kita kalau berilmu, ada ilmu kita, maka Rasulullah menyuruh kita untuk mengajar. Mengajarkan ilmu agama, menjelaskan tentang hukum-hukum agama. Kalau kita tidak mampu mengajar, maka kata Rasulullah, au muta'alliman, mau belajar. Jadi kita kalau tidak bisa mengajar, maka Rasulullah mengajarkan kita untuk mau belajar, untuk suka belajar menuntut ilmu pengetahuan agama. Karena dalam hidup ini kalau orang sudah berilmu, hidup ini lebih lurus, lebih nyaman, lebih tenang. Rasulullah menjelaskan kalau seandainya kita tidak bisa belajar, au sami'an. Yang ketiga, jadilah kamu orang yang suka mendengar. Ya. Kalau nggak bisa kita mengajar, kita disuruh belajar. Kalau kita pun malas belajar, disuruh mendengar. Mau mendengarkan ilmu agama, mau mendengarkan pengajian, mau mendengarkan nasihat yang baik-baik. Maka kata Rasulullah, janganlah kamu jadi golongan aurabi'an yang keempat. Kalau kita masuk golongan yang keempat, maka kamu akan jadi orang yang celaka. Mengajar tak mau, padahal dia ada ilmu. Belajar tak mau, padahal dia tidak punya ilmu, tidak punya kemampuan. Atau dia mendengar pun tak mau. Orang yang seperti itu, kata Rasulullah, dia akan menjadi orang yang celaka. Golongan yang keempat. Kalau sudah tak mau mengajar, tak mau belajar, tak mau mendengar, itu dah golongan bawah lah. Padahal ilmu agama ini penting. Bagaimana kita beribadah kalau enggak punya landasan ilmu? Beruntunglah kita kalau kita ini masih senang mendengar, masih senang suka belajar. Di mana orang belajar ini Pak, majelis ilmu ini turun malaikat. Berkumpul bersama kita malaikat. Berbondong-bondong turun bersama kita. Dia terus mendampingi kita sampai selesai kita belajar di majelis pengajian ini. Dan dia akan laporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan walaupun kita tidak masuk golongan yang pertama, maulah suka belajar dan mau suka mendengar. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Para jamaah yang dicintai Allah, kalau kita ditanya hari demi hari kita ingin menjadi orang yang baik. Kita ingin hidup ini meningkat. Tentu meningkatnya itu meningkat yang baik. Baik dalam semua hal. Baik dalam ibadah, baik dalam ekonomi, baik dalam pergaulan, baik dalam akhlak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Rasulullah menjelaskan di dalam hadis-hadisnya ada 10 golongan yang terbaik
Mudah-mudahan kita semua masuk dalam golongan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu 10 golongan yang terbaik yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Golongan yang pertama adalah panjang usianya, baik amalnya, panjang umurnya, udah banyak umurnya. Tetapi tidak hanya umurnya tambah, tapi amalnya juga tambah. Amal ibadahnya tambah baik, makin hari makin baik. Ya, karena umur ini makin bertambah, tapi usia kita makin berkurang. Jatah kita di dunia ini setiap hari kita lewati makin kurang. Oleh karena itulah Rasulullah pernah didatangi oleh seorang dan bertanya kepada Rasulullah, "Inna rajulan qol." Ketika itu ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Siapakah manusia yang terbaik itu? Maka Rasulullah menjawab, "Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Panjang umurnya, bagus sholatnya, bagus puasanya, ada harta dia keluarkan zakat, ada harta dia berbagi sama orang, bagus hablum minallahnya, bagus hablum minan nasnya. Tetapi sebaliknya kata Rasulullah, ketika ditanya lagi, fa ayyun nasi sarrun? Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling jelek, yang paling buruk? Maka Rasulullah menjawab, qala man talla umruhu wa sa'a amaluhu. Orang panjang umurnya, jelek amalnya. Umurnya dah banyak, Pak, tapi kebaikannya enggak bertambah-tambah. Umurnya udah banyak, tapi makin jauh dari amal ibadah kepada Allah. Dalam hadis ini disebutkan orang yang semacam itu adalah orang yang paling buruk. Jadi agama menghendaki kita umur bertambah, amal ibadah pun semakin baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan hal yang seperti itu. Umur bertambah, amal ibadah kita pun bertambah dan semakin baik. Golongan yang kedua, orang yang terbaik itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sedang senang, orang yang suka belajar Al-Quran, dan orang yang suka mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kita lihat ada orang yang gemar suka belajar Al-Quran, bagaimana memperbaiki bacaan Al-Quran itu semakin baik. Karena bagaimanapun Pak, ibadah sholat kita ini itu banyak tergantung kepada bacaan Fatihah kita, dan itu menjadi rukun, dan itu harus kita perbaiki bacaan kita. Ya, jadi orang yang paling di antara kamu itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan orang yang mau mengajarkan Al-Quran. Ya, jadi orang-orang yang mengajarkan Al-Quran itu orang-orang yang paling baik, Pak. Dalam pandangan agama kita Islam, maka kita mendorong terutama diri kita
Jangan pernah kita berhenti untuk belajar. Karena dalam Islam ini Pak, tidak pernah kita tamat untuk ngaji. Tidak pernah tamat kita untuk belajar, apalagi belajar Al-Quran. Karena Al-Quran itu pedoman bagi kita. Bagaimana kita mempedomani ajaran agama kita Islam ini kalau kita bacanya pun nggak paham, nggak benar, apalagi ingin memahami isi dari Al-Quran. Bayangkan Bapak para jamaah yang dicintai Allah, kadang-kadang banyak kasus-kasus kita lihat betapa orang yang nggak senang sama Islam ini menghina Al-Quran. Ada Al-Quran yang dikoyak-koyak, ada Al-Quran yang dipijak-pijak, ada Al-Quran yang diduduki, ya, ada Al-Quran yang dibakar. Itu bentuk-bentuk penghinaan terhadap ajaran agama kita Islam. Padahal Al-Quran itu Pak, pedoman hidup umat Islam. Yang kita memegangnya aja harus berwudu. Tapi ada orang yang menginjak-injaknya, ada orang mendudukinya, ada orang mengoyak-ngoyaknya, ada orang menyepak-nyepak Al-Quran. Dan itu ditayangkan secara luas. Oleh karena itu kita dorong diri kita dorong anak kita dorong keluarga kita. Bagaimana mereka ini bisa cinta kepada Al-Quran. Itulah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rasulullah bersabda dalam hadis ini, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang suka mengajarkan Al-Quran. Kita kalau membiayai anak untuk belajar umum, ada sebagian orang nggak sayang-sayang, ya, dia belajar tentang ilmu umum, tapi kadang-kadang ada sebagian orang kira-kiraan kalau nyekolahkan anaknya di sekolah agama yang khusus belajar Al-Quran. Jangan pernah kita merasa rugi, ya. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam satu hadisnya, ikra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan, nolong kita nanti di akhirat. Jadi Al-Quran itu menolong bagi orang yang suka membacanya. Datang Quran itu Pak, dalam satu riwayat Al-Quran itu menjelma menjadi seorang pemuda. Dia mencari orang yang suka belajar Al-Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Sampai kata Rasulullah SAW, ya, tidaklah kukatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim itu sama dengan 3 huruf. Dan 1 huruf itu kata Rasulullah pahalanya 10. Jadi kalau kita cuma baca alif lam mim itu pahalanya 30 Pak. Per detik itu. Per detik. Maka Rasulullah mengingatkan, jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Maknanya kalau rumah itu jarang diperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, dianggaplah rumah itu seperti kuburan. Lantunkanlah ayat Al-Quran di rumah kita secara rutin. Suasananya tuh ada Pak, suasananya tuh jelas, ya.
kalau kita punya keluarga ada 5, itu minimal 5 Qur'annya. Ini Quran ayah, ini Quran ibu, ini Quranmu, ini Quranmu. Itu kita pentingkan. Kadang-kadang kita tak seimbang, terlalu mementingkan dunia tapi lupa sama akhirat. Padahal dunia ini mau kita tinggalkan ini. Suka tidak suka, senang tidak senang, mau tidak mau, suatu saat ini kehidupan dunia bakal kita tinggalkan. Kita akan hidup di alam akhirat, dan yang kita butuhkan di alam akhirat bukan emas, permata, berlian, harta kekayaan, tapi amal ibadah kita yang kita kerjakan. Salah satunya, pernahkah kita baca Quran di dunia? Biasakan, senangkan. Makanya kalau pagi subuh coba rutinkan baca Quran sebelum kita beraktivitas kerja. Artinya yang pertama sekali kita lihat itu Quran sebelum kita kerja. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang diberkahinya dalam hidup kita ini. Kita pun tenang. Pertama kali yang kita lihat adalah Quran dulu Pak, sebelum kita beraktivitas. Yang ketiga, golongan yang terbaik itu adalah orang yang bersikap baik kepada keluarganya, bersikap baik kepada ayahnya, bersikap baik kepada ibunya, karena itu karamah dalam hidup kita. Bersikap baik kepada istrinya, dan bersikap baik kepada anak-anaknya. Maka Rasulullah membimbing kita di dalam satu hadisnya, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik sama keluarga kalian. Maka yang pertama sekali Pak, yang perlu diperhatikan keluarga dulu. Keluarga kita tentu orang tua kita, ayah kita, ibu kita, istri kita, anak kita, abang kita, adik kita, kakak kita, itu keluarga dekat. Maka sedekah yang paling baik itu Pak, bantuan yang paling baik itu diberikan kepada keluarga duluan. Bahkan satu hadis menyebutkan nafkah yang paling tinggi adalah nafkah kepada keluarga. Seorang suami yang bekerja untuk mencari nafkah itu dalam pandangan Islam disebut jihad. Jadi ketika dia keluar dari bendul pintu dengan baca bismillahirrahmanirrahim dan niat dia ibadah bahwa keluarga ini amanah, semua persendian dia yang dia gerakkan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam satu hadis dijelaskan, seorang suami yang mencari nafkah untuk istrinya capek di siang hari dan dia capek bekerja di siang hari dan kemudian lelah di malam hari karena bekerja, maka Allah menggugurkan dosa-dosanya. Oleh karena itu kita memang disuruh sama keluarga itu bukan sekedar kita punya kewajiban sandang, pangan, dan papan. Ada 5 Pak kewajiban kepada keluarga itu. Pertama sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian. Pakaian tentu pakaian yang nutup aurat. Kalau kita belikan pakaian yang tidak menutup aurat, maka kita berdosa. Kena bonus dosa. Yang kedua sandang, pangan, makanan, kebutuhan, papan. Yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan agama yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang kelima, apa kewajiban seorang kepala rumah tangga? Pengawasan. 5 ini Pak nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik dengan keluarga.
Jadi Rasulullah itu metode pendidikannya, dia belum menyampaikan, dia bukan duluan. Nah, itulah Rasulullah. Metode dalam pendidikan Rasul, dia tidak hanya berkata, tapi dia duluan berbuat. Maka dalam hadis ini disebutkan, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarga. Wa ana khairukum li ahli, dan aku, itu pernyataan, itu penekanan, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Rasulullah itu paling sayang Pak sama istrinya, sama anak-anaknya. Bayangkan Fatimah itu kalau mau datang Rasulullah sudah berdiri Pak menyambut. Begitu hubungan anak dengan orang tua, harus ada hubungan komunikasi yang akrab. Karena kita melihat banyak kasus-kasus sekarang Pak, goncangan keluarga. Kasus-kasusnya mengerikan. Bagaimana seorang anak ada yang tega membunuh emaknya, ayahnya. Seorang istri membunuh istrinya, istrinya membunuh suaminya. Bahkan seorang bapak tega membunuh anak kandungnya sendiri. Ini kenapa terjadi? Karena hubungan keluarga ini yang tidak harmonis. Ya, tidak ada komunikasi yang baik di antara keluarga satu sama lain. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, jadilah kita baik sama keluarga. Yang keempat, orang yang baik itu adalah orang yang banyak kebaikannya, sedikit keburukannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya dan paling sedikit keburukannya, sehingga orang lain itu akan aman. Kita Pak, kalau dekat sama orang baik, orang yang tidak suka menghibah, orang yang suka tidak membuka-buka aib orang, kita dekat dan berkawan aman kita Pak. Tapi kalau kita berteman sama orang yang suka menghibah, membuka aib orang, hari ini belum, satu saat kita jadi sasaran, nggak aman kita. Jadi kalau kita berteman, carilah teman yang baik, supaya kebaikannya itu bisa nular sama kita, bisa kita terikut. Ya, itu golongan yang keempat. Golongan yang kelima, siapa golongan yang kelima yang terbaik itu? Orang yang suka memberi makan orang lain. Maknanya itu apa? Suka berbagi, tidak bakhil, tidak pelit, tidak kedekut. Ya, maka kata Rasulullah dalam hadisnya, khairukum man at'amat ta'ama. Sebaik-baik kalian adalah yang suka memberikan makanan. Maka sedekah itu banyak macamnya. Kalau kalian bisa berikan harta, harta. Kalau ada yang banyak, yang banyak. Kalau enggak ada yang banyak, sedikit. Kalau enggak ada harta, kita bisa bersedekah dengan makanan. Berapa banyak makanan yang dimakan oleh orang yang kita undang atau yang kita jamu Pak, segitu pahala yang Allah berikan kepada kita. Kalau enggak bisa makanan, dengan yang lain mungkin ada tenaga, itu juga termasuk sedekah. Enggak ada dengan tenaga, bisa dengan ilmu. Enggak ada dengan ilmu, bisa nasihat, saran, motivasi, dan senang melihat orang berbuat baik. Dan kalau enggak ada yang lain, jangan zolimi orang. Jangan kita menyakiti orang, jangan kita menzolimi orang. Kalau kita belum bisa menyenangkan orang, jangan suka menyusahkan orang. Begitu indahnya ajaran agama kita Islam itu. Ya, damai, nyaman, tenang, tentram, semuanya. Yang berikutnya, yang keenam,
orang yang terbaik di dalam Islam menurut hadis Nabi Muhammad SAW adalah orang yang menepati janji kalau membayar hutang. Ada orang suka berhutang tapi malas membayar. Kalau hutang dia Pak, rajin dia hutang. Apalagi kalau mau berhutang itu pakai mimik wajah yang menyedihkan, mimik wajah susah. Bahkan kadang-kadang disertai dengan air mata yang berderai-derai. Awak pun nggak sampai hati, ya, nggak sampai hati. Kita kadang-kadang, ya, nggak makan tuh kan jarang. Dia sampai nggak makan 3 hari, nggak sampai hati kita Pak. Begitulah dia menskenario cerita itu. Ya, datang kepada kita kasih karena berhutang Pak. Tiba saat waktunya awak cari-cari, ngilang deh Pak. Maka ada orang yang hobi Pak, hobi. Ini hutang ini kok macam hobi dia. Habis semua dari ujung ke ujung dihutangi sama dia. Ditanya kemana ini, nggak tahu dia uang itu ke mana Pak. Kalau udah begitu orangnya, mulailah dia menuntut ilmu ngilang. Ya, kita cari pagi nggak ada, kita cari siang nggak ada, kita cari malam nggak ada, siap subuh pun nggak ada. Rupanya udah kerja dia Pak jam 4 subuh, pulang nanti jam 12 malam. Ilmu ngilang lah itu. Maka kalau kita ingin jadi orang yang terbaik, ikut hadis Nabi ini. Apa kata Nabi? Khairukum ahsanukum qadha'a. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya. Kalau nggak sanggup kita sesuai dengan tanggal yang sudah dijanjikan, kita datang. Saya belum bisa bayar. Orang pun senang Pak. Sekali orang itu berbohong kepada yang dihutangi, itulah yang pertama dan itu yang terakhir. Dia sudah punya kartu as tentang kita. Dan itu akan disebarluaskan kepada yang lain. Jangan kalian hutangi sepolan, aku udah kena 3 kali nggak dibayarnya. Dipromosikannya Pak kemana-mana. Nggak perlu pakai spanduk, nggak perlu. Dia mempromosikan tentang diri orang yang suka berhutang tapi malas bayar. Ingat, ya, ingat. Nanti di kuburan Pak yang pertama ditanya adalah soal hutang. Ingat itu. Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita. Sampai Rasulullah itu pernah tidak mau menyolatkan orang yang meninggal karena berhutang. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita boleh berhutang, boleh Pak. Dalam Islam itu ada hutang piutang, tapi tepat waktulah membayarnya. Karena orang menolong kita, dihargailah pertolongan orang itu, sehingga orang itu percaya kepada kita. Yang ketujuh, orang yang paling baik itu adalah orang yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Nah ini hadisnya populer nih Pak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu itu yang bermanfaat untuk orang lain. Banyak manfaatnya untuk orang lain. Berguna untuk orang lain. Kalau dia nggak ada Pak, orang kecarian, si Polan mana ya? Gitu dia. Jadilah kita suka menolong orang. Membantu orang. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Supaya dikenang-kenang orang Pak. Nanti kalau kita meninggal dunia, yang paling diingat orang Pak, kebaikan kita. Ingatlah itu. Ya, selagi kita hidup ini bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain, lakukanlah itu. Mungkin saja Pak, ada sesuatu yang kecil dianggap orang lain, tapi di sisi Allah itu besar. Dan mungkin saja dengan kita memberikan manfaat kepada orang lain,
dan kita rela duduk dalam posisi-posisi tertentu, dan posisi itu tidak menghasilkan materi sama sekali. Posisi itu tidak diperebutkan orang. Bahkan kadang-kadang posisi itu orang nolak semuanya, Pak. Nggak mau karena tidak ada keuntungan secara materi. Tapi kita ambil posisi itu, kita gunakan posisi itu. Mungkin saja kita berpikir mudah-mudahan inilah yang memudahkan kita untuk masuk surga. Ya, ambil posisi itu. Karena posisi itu memang Allah sudah menentukan kita. Jadilah kita orang yang bermanfaat untuk orang lain. Sedikit apapun yang bisa kita lakukan. Mungkin kita punya materi, mungkin kita punya tenaga, mungkin kita punya ilmu, mungkin kita punya pengalaman. Bagi pengalaman-pengalaman kita kepada anak-anak muda kita, kepada orang-orang yang membuat program-program yang baik. Enggak salah itu, Pak, kita mendorong, memotivasi, memberikan saran agar semuanya berjalan dengan sebaik-baiknya. Golongan yang ke-8, siapa golongan yang terbaik? Golongan yang ke-8 ini adalah orang yang paling baik terhadap sahabat dan tetangganya. Kita kalau dapat sahabat yang baik, Pak, enak loh. Ya, ngomongnya santun, ngomongnya bernas, berilmu, ya, sering menasihati kita, senang kita berteman sama itu. Yang kedua, kalau kita dapat tetangga yang baik, ya, tetangga yang bagus, ya, sering kumpul tapi cerita-cerita yang baik. Kalau kita susah, kita share kepada dia, dia sering memberikan solusi dalam hidup kita. Hidup kita ini nggak bisa sendiri, Pak. Kita butuh orang lain. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Khairul ashabi indallah, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah khairukum li sahibihi, ialah orang yang paling baik terhadap sahabat. Jadi jadilah diri kita ini jadi sahabat yang baik. Ya, mudah-mudahan orang baik akan ketemu sama orang baik. Yakinlah itu. Orang baik, Pak, akan ketemu sama orang baik, dan orang baik suka sama orang baik. Itu cirinya, Pak. Orang baik itu pasti suka sama orang yang baik. Kalau ada orang baik ya suka sama orang nggak baik, itu nggak baik itu. Biasanya orang baik suka sama orang baik, dan orang baik akan ketemu dengan orang baik. Mudah-mudahan, ya. Kemudian hadis ini dilanjutkan, khairul jirani indallah, sebaik-baik tetangga di sisi Allah, khairukum lijarihi, adalah tetangga yang baik. Tetangga itu, Pak, saudara kita terdekat. Walaupun saudara kita mungkin kaya, mungkin punya jabatan, kedudukan, tapi jauh. Kalau kita kesusahan, dia datangnya lama. Siapa yang nolong kita? Jiran kita. Terutama kalau kita ada perlu. Yang kedua, kalau kita kesusahan. Mungkin aja ada keluarga yang meninggal di rumah sakit. Keluarganya rumah sakit semua. Jenazah itu belum sampai, Pak. Rumah kita ada diberesi sama tetangga. Siapa ini yang beresi? Udah beresi, Pak. Teratak sudah dibasang, kursi udah disusun, jenazah baru datang, beres semuanya. Siapa yang melakukan itu? Tetangga. Jadi kita tetangga yang baik. Mudah-mudahan dengan tetangga yang baik, hidup kita rukun dan damai, maka turun keberkahan dalam kehidupan kita. Yang ke-9 adalah orang yang paling baik itu adalah orang yang paling berakhlak mulia. Khiyarukum ahsanukum akhlaqan. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Milikilah akhlak yang baik. Orang itu, Pak, tak selamanya bisa simpati sama kita karena harta jabatan. Harta itu bisa lenyap. Jabatan itu bisa pensiun. Tapi akhlak itu melekat dalam hidup kita. Akhlak itu pakaian sama kita, Pak. Jadilah kita orang yang terbaik dalam hidup kita. Yang terakhir,
Yang ke-10 adalah orang yang paling baik itu adalah orang yang berkenan berbagi sab di dalam salat. Khiyarukum ilainukum manakibi fis shalah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat salat. Artinya sabnya masih ada. Sini Pak, salat sini. Ini sab sini, masuk lagi masih cukup. Ya, itu orang yang paling baik. Karena bagaimanapun Rasulullah mengajarkan sab itu lurus rapat. Jangan sampai sab salat jamaah itu ada bisa dimasuki oleh satu orang pun. Kalau seandainya sab kamu itu jarang dan tidak rapat, nanti hati kamu berjauhan, walaupun fisik kamu bersatu, tapi jiwa kamu berjauhan. Sholatnya sama Pak, imamnya sama, masjidnya sama, tapi benci aja bawaan dia. Seperti itu disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rapat sab kalian. Ya, lurus sab kalian di dalam sholat supaya kita ini ya di dalam sab ini bersatu kita, ya, berukhuwah Islamiyah. Sebab seandainya sab kita jarang satu orang bisa masuk, setan masuk ke situ Pak. Kayak anak kambing kata Rasulullah, lompat sana lompat sini mengganggu kita di dalam sholat. Inilah pengajian kita kali ini. Intinya mudah-mudahan kita semua makin hari, makin bulan, makin hidup kita jalani ini makin baik kita. Baik kita hubungan kepada Allah, baik juga hubungan kita dengan sesama manusia. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.